Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Safira dengan NPM 1816041053, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018, ingin mencoba memaparkan materi tentang metode kualitatif dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode riset yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data yang menghasilkan suatu teori. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama ada kajian naturalistik, yaitu melihat situasi nyata yang berubah secara alamiah, terbuka, dan tidak ada rekayasa. Yang kedua ada analisis induktif, yaitu mengungkap data khusus untuk menemukan kategori, dimensi, hubungan yang penting dengan pertanyaan terbuka. Yang ketiga ada holistik. Holistik yaitu totalitas fenomena dipahami sebagai sistem yang kompleks. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data kualitatif. Ada 5 langkah proses pengumpulan data. Yang pertama, identifikasi peserta dan lapangan. Yang kedua, mendapatkan akses ke informan dan lapangan. Yang ketiga, identifikasi jenis informasi apa yang akan menjawab pertanyaan penelitian kita. Yang keempat, merancang protokol atau instrumen untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, mengelola pengumpulan data. Yang selanjutnya ada tahapan penelitian metode kualitatif. Yang pertama ada strategi, yang kedua pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Yang ketiga keabsahan data atau triangulasi, dan yang keempat analisis data. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi kualitatif. Strategi penelitian berkaitan dengan paradigma yang dipilih oleh peneliti. Yang pertama ada studi kasus. Studi kasus tujuannya untuk melihat sebuah proses atau sejumlah kasus. Yang kedua ada etnografi. Etnografi adalah proses pengumpulan data empiris yang tidak terstruktur. Yang ketiga ada metode biografis. Metode ini menjanjikan laporan dan dokumen tentang riwayat hidup seseorang. Dan yang terakhir ada metode historis. Metode ini menjelaskan tentang fenomena sosial seharusnya dikaji dalam konteks historisnya. Sebagai contoh menggunakan dokumen-dokumen sejarah. Yang kedua adalah pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Di pengumpulan data kualitatif ini ada beberapa cara. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Yang kedua adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang tidak terstruktur dan terbuka untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Yang ketiga ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data kualitatif juga ada yang namanya data jenuh. Data jenuh adalah data yang tidak menghasilkan informasi yang baru. Yang ketiga adalah keabsahan data atau yang biasa dikenal dengan triangulasi. Adalah proses memeriksa apakah data yang kita miliki itu sudah sah atau belum. Ada beberapa jenis dari triangulasi sendiri, yaitu yang pertama triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Yang kedua adalah triangulasi metode. Triangulasi metode ini untuk memperoleh tingkat kepercayaan dengan menggunakan teknik mengolah data yang berbeda. Yang ketiga ada triangulasi teori, adalah membandingkan teori yang kita gunakan dengan teori yang lain. Yang keempat, triangulasi waktu. Triangulasi waktu mengecek derajat kepercayaan pada waktu yang berbeda. Yang kelima adalah triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti adalah membandingkan sumber penelitian dengan peneliti yang lain. Dengan kata lain, ada orang lain meneliti objek teliti yang kita teliti. Yang terakhir ada analisis data. Analisis data adalah mengolah atau menganalisa data sedemikian rupa sehingga kumpulan informasi itu bisa menjadi suatu rangkaian bermakna dan mempresentasikan realitas yang diwakilinya. Ada 3 tahapan dari analisis data. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memilih hal-hal yang penting. Yang kedua adalah paparan data. Setelah data direduksi, maka tahapan selanjutnya adalah pemaparan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memungkinkan terjadinya penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah
atau fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu metode kualitatif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup, saya ada pantun dulu. Ikan hiu makan cacing. Thank you for watching.